dan dia berkata bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Wow, wow, wow. Buku Cerita. Hai, buku cerita kembali lagi barengan Awang Aji Wasita. Selalu menyenangkan ketika syuting buku cerita ini. Dan hal yang menyenangkan adalah ketika kita tahu bahwa ternyata banyak sekali cerita yang muncul. Maksudnya banyak sekali cerita yang ternyata dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi yang mengirimkan cerita di sini artinya punya satu keberanian, punya satu kebesaran hati untuk berbagi, meskipun boleh kalau akan pakai nama samaran, boleh kalau pakai inisial gitu, silakan. Yang penting ceritanya tersampaikan ya, karena mengungkapkan sesuatu itu sehat loh daripada memendam-mendam, ya nggak? Iya nggak? Dan netral lagi, tidak akan jadi satu dilema. Waduh, aku cerita di sana, wah ternyata dari situ muncul asumsi ini tuh segala macam. Ceritain aja sama kita, oke? Now, kita akan membacakan satu cerita, dan ini cerita dari, ini kayaknya bener kan dia nggak mau disebutin namanya, dia hanya oke, dia hanya ini pasti Cah Lawas, karena nickname-nya adalah Street Fighter. Maksudnya yang dia mau disebutkan adalah Street Fighter. Who you get? Street Fighter, alright. So, ini adalah cerita cintaku yang aku jalin bersama dengan atasanku, namanya Ana. Cerita cinta bersama dengan bos. Oke. Jadi, cerita ini diawali ketika aku baru bergabung dengan sebuah perusahaan sebagai junior marketing eksekutif. Aku merasa sedikit gugup karena ini adalah pekerjaan pertamaku setelah lulus kuliah. Di hari pertama ngantor, aku ketemu dengan Ana, seorang senior marketing manager yang luar biasa. Dia memiliki aura yang kuat dan penuh percaya diri, serta kemampuan kepemimpinan yang mengesankan. Awalnya, aku merasa sedikit terintimidasi olehnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa dia adalah sosok yang ramah dan membantu. Saat aku bekerja bersama dengan Ana, aku mulai mengaguminya lebih dari sekedar sebagai atasan. Dia adalah seorang profesional yang sangat kompeten dan memiliki visi yang jelas tentang pekerjaannya. Aku sangat menghargai semua pelajaran yang dia berikan dan inspirasi yang aku dapatkan darinya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaanku mulai berubah. Aku menyadari kalau aku tuh merasa lebih dari sekedar mengaguminya sebagai seorang profesional. Setiap kali berada di dekatnya, detak jantungku berdetak lebih cepat dan aku merasa canggung ketika berbicara dengannya. Aku mencoba menyembunyikan perasaan ini dan tetap fokus pada pekerjaan. Aku takut kalau mengungkapkan perasaan ini akan mengacaukan hubungan kerja kami. Jadi ya, aku berusaha berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja. Nah, semakin lama aku menyembunyikan perasaan ini, semakin berat beban dalam hatiku. Aku merasa seperti berjalan di atas tali. Aku takut kalau aku jatuh ke dalam jurang perasaan yang lebih dalam. Aku bertanya-tanya, apakah Ana juga merasakan hal yang sama? Nah, suatu hari, aku mendapat kesempatan untuk bekerja bersama dengan Ana dalam sebuah proyek besar. Selama waktu itu,
Aku merasa semakin dekat dengannya dan lebih mengenal sosok asli di balik atasan yang tegas dan berwibawa. Jadi, Ana adalah seseorang yang bijaksana, hangat, dan sangat perhatian terhadap timnya. Ketika proyek selesai, aku akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaanku. Hatiku berdebar-debar ketika aku mencari tahu dan akhirnya aku dapat waktu yang tepat untuk berbicara dengannya. Ya, aku memutuskan untuk mengundangnya makan siang bersama di luar kantor. Kami berdua berbicara tentang pekerjaan, impian, masa depan, dan akhirnya aku menyampaikan perasaanku dengan hati-hati. Aku takut kalau dia akan merespon dengan dingin atau bahkan menolak. Dan apa yang terjadi benar-benar tidak terduga. Ana tersenyum. Dan dia berkata bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Wow. Ini gambling tingkat tinggi loh. Gambling tingkat tinggi dengan atasannya, dengan bosnya, dengan atasannya langsung nih. Ngomong kalau have a special feeling gitu. Ini kan mempertaruhkan banyak hal ya. Antara dia tolak atau dia malah tersinggung. Wow. Tapi akhirnya ya Ana tersenyum dan berkata bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Ternyata perasaan ini sudah ada dalam hatinya sejak lama. Dia takut untuk mengungkapkannya karena takut merusak hubungan kerja yang baik. Kami berdua merasa sangat lega dan bahagia. Akhirnya kami memutuskan untuk pacaran diam-diam. PDD, pacaran diam-diam. Ya karena ada kebijakan di perusahaan kami yang melarang hubungan antara atasan dan bawahan. Ya, meskipun terkadang berat untuk menyembunyikan perasaan ini, kami merasa senang karena kami memiliki satu sama lain. Kami saling mendukung dan saling memahami dalam pekerjaan dan hubungan kami. Namun, akhirnya takdir berkata lain. Suatu hari, perusahaan kami mengumumkan rotasi internal dan Ana dipindahkan ke departemen lain. Ya, kami sangat kecewa sih karena harus berpisah. Tapi kami sadar bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk karir kami. Meskipun ya akhirnya hubungan kami berakhir karena jarak, kami memilih untuk saling merelakan. Tapi kami masih tetap berteman dan mengingat momen-momen indah yang kami bagikan bersama. Bagaimanapun juga aku bersyukur telah mencintai dan dicintai oleh seseorang sekuat Ana. Hubungan kami mungkin berakhir, tapi ingatan dan pelajaran dari cerita ini akan selalu hidup dalam hatiku. Terima kasih. Sebenarnya agak disayangkan sih. Kalau agak disayangkannya kan pindah departemen, maksudnya mungkin pindah luar kota atau mungkin luar provinsi, luar pulau misalnya kayak gitu, pindah departemen kan. Jadi jarak jauh gitu mungkin yang menjadi pemikiran atau landasan alasan untuk berpisah adalah daripada jarak jauh. Mending kalau sekalian mungkin itu ya. Ini yang tidak dimunculkan di sini, tapi sebenarnya kalaupun bisa masih dilakukan karena kan asik ya. Ya ampun, ini antara anak buah dan atasan terdapat satu hubungan yang spesial. Ketika dipisahkan juga masih terjaga hubungannya, kan asik ya. Tapi akhirnya mungkin mereka sepakat untuk ya udahlah selesai. Aku nggak bisa pacaran jarak jauh, mungkin itu nggak dikasih tahu sih alasan putusnya kenapa. Apakah emang beneran itu karena jarak atau apa gitu ya. Tapi yang jelas seru banget ya. Kayaknya seru banget kayaknya jatuh cinta dengan atasan. Dan atasan juga jatuh cinta gitu. Maksudnya ya
nyambung gitu. Aku suka sama kamu, ternyata kamu juga suka sama aku. Itu hal yang menyenangkan, bukan? Meskipun awalnya penuh dengan prediksi yang sangat-sangat gambling gitu. So, terima kasih banyak. Yang jelas, apapun cerita yang dibagikan di buku cerita selalu punya value, selalu punya hikmah yang bisa kita petik. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah kirim ke redaksi ya, sudah kirim ke tim gitu. Nanti satu persatu akan kita bacakan. Dan juga kalau akan ada yang ngirim cerita, ada di kolom deskripsi. Cara-caranya dan lain-lainnya ada di situ. Cerita apapun boleh, kalaupun akan pakai nama samaran, pakai inisial juga silahkan. Jadi kita selesaikan episode kali ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi bersama dengan Awang Aji Wasita di Buku Cerita. Bye-bye.